Record. Kita akan bahas tentang yaitu qawaid atau kaidah-kaidah dasar dan istilah-istilah dasar di dalam bahasa Arab. Nah, untuk hari ini teman-teman bisa buka di halaman 9. Untuk hari ini kita khusus membahas isim. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. Di share screen Anda teman-teman tampilannya blur kah atau jelas? Blur di Blur. anak. Blur ya, qadarullah. Kalau gitu fokus ke bukunya masing-masing aja, nggak apa-apa. Yang cetak maupun yang PDF sama insya Allah. Kita akan masuk ke kaidah awal yaitu isim. Nah, izin kita share screen sebentar. Bismillah. Jelas teman Iko ya? Oke, Bismillah. Dalam bahasa Arab, itu ada beberapa cabang ilmu. Yang pertama, nahwu. Yang kedua itu sorof. Yang ketiga itu balaghah. Nah, sedikit delay ya. Oke, nggak apa-apa. Yang isim itu termasuk ke dalam kaidah dalam ilmu bahasa Arab nama nahwu. Ikhwah. Kan? Nah, lalu di dalam nahwu itu ada beberapa kaidah lagi, ada beberapa yang akan kita pelajari nantinya. Yang pertama adalah isim, yaitu fiil, yaitu dan harfu, apa, dan harf. Oke, kita sih ikhwah ya. Nah, oke, sampai sini dulu. Nah, apa itu nahwu? Nah, ilmu nahwu adalah ilmu di mana kita mempelajari kedudukan suatu kata, ikhwah. Kapan dia menjadi dhamma, kapan dia menjadi kasroh, kapan dia menjadi fathah, dan perubahan-perubahan lainnya. Dan ini akan kita bahas insya Allah di tingkatan ilmu selanjutnya setelah kita membahas muqaddimah Durusul Lughah insya Allah ta'ala. Nah, di dalam ilmu nahwu, itu ada namanya isim. Nah, ini yang hari ini kita fokus untuk berkenalan terlebih dahulu yaitu isim. Isim. Sebelumnya, dari teman-teman sudah ada yang tahu apa itu isim? Yang tahu angkat tangan? Kata benda ya? Ah, Ahsan. Ahsan. Siapa tadi yang jawab? Tadi yang jawab siapa, Ikhwah? Ana yoga. Yoga, Masya Allah. Oke, kata benda. Oke. Jadi, isim itu adalah kata benda, Ikhwah. Dan biasanya isim juga mendefinisikan beberapa kata-kata yang lain. Yang biasanya contohnya ada nama seseorang, nama hewan, lalu nama tumbuhan, nama tempat, dan lain-lain yang nanti akan kita temui satu persatu. Di sini mana ya? Di kelihatan kan ya di teman-teman untuk whiteboardnya teman-teman kelihatan kah? Insya Allah kelihatan. Oke, Kelihatan. Insya Allah insya agak Allah delay. agak delay ya.
Ya, dengan keterbatasan kita, kita coba belajar pelan-pelan, insya Allah. Semoga ini menjadi salah satu pahala buat kita atas kesusahan yang kita alami di dalam belajar untuk ilmu agama. Insya Allah Ta'ala. Oke, lanjut. Nah, atau kata-kata yang lebih abstrak. Oke, kita coba sesuatu yang lebih umum dulu ya teman-teman ya. Untuk nama seorang, contohnya mungkin salah satu yang bisa jawab, yang paling mudah, Muhammad. Adin. Adi, Masya Allah. Nanti ada satu khusus pembahasan perihal nama ini ya, Iva ya. Lalu yang kedua, nama hewan, contohnya apa? Salah satu surah di dalam Al-Quran, Namlun. Namel, Namlun. Al-Anfal. Al-Anfal, terus apa lagi? Ayat pertama, Namlun. Namel, Namel, Al-Baqarah. Anamel, Al- Al-Baqarah. ya ayat kedua, sorry, Afwan, surah kedua ya. Nahal, Nahal. Nah, itu nama-nama hewan, salah satunya Al-Baqarah. Sebentar. Al-Baqarah. Terus nama-nama tumbuhan, ada yang bisa jawab? Zakum, Zakum, buah di neraka ya, Masya Allah. Yang umum, Ikhwah. Yang masih bisa Warkot. kita lihat, yang umum. Yang menjadi salah satu akar kata Al-Fakihah, dari kata Al-Fakihah. kaidah Tufahun. dan sahabat nabat. Tufahun. Bisa nggak? Tufahul apa artinya, Ikhwah? Tufahun. Apel. Bisa, tufahul Apel ya, bisa. apel. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain selain tufahul? Wahudah, Tadi siapa yang jawab tufahul? Basolun. Basolun. Apa artinya tuh? Basolun bawang putih Bawang, ya. bawang putih. Insya Allah. Terus yang umum biasanya juga sajaroh. Apa? Ada yang tahu arti sajaroh? Pohon. pohon, Betul, sajaroh. Dan ini adalah kata serapan di bahasa Indonesia namanya sejarah. Ikhwah, intermezzo aja. Oke. Nama tempat, contoh, ada yang bisa jawab? masjid, Katun. Al-Masjid. Jakarta, Oh. Madinatun. Jakarta, betul. Jakarta juga bisa. Al-Masjid, Al-Masjid, dan lain-lain. Nanti kita kenalan selanjutnya. Lalu, Ikhwah, beberapa hal yang harus dipahami terkait isim adalah isim itu punya beberapa yang namanya sifat atau ciri-ciri yang harus kita pahami. Yang dimana ciri-ciri ini, yang pertama, dapat menerima alif lam. Contohnya, Al-Kitab. Ya, Afwan. Al-Kitab. Alif lam di dalam bahasa Arab ini menandakan berarti isimnya adalah ma'rifat. Afwan. Saya hapus. Menerima alif lam ketika ma'rifat. Ketika ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ada yang tahu? Isim yang telah diketahui ya. Nah, coba. Adin yang jawab ya. Iya. Jangan Adin terus nanti lulus kita duluan. Ada yang lain nggak? Kalau Adin dia pura-pura nggak bisa bahasa Arab ya, Din ya.
sebenarnya. Enggak, Yang lain enggak. belum La ngerti. haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Nah, yang lain atau sepakat dengan Yang lain Adin belum ijma? ngerti ya. Sepakat ya? Ya, makrifat maksudnya adalah hal yang sudah diketahui. Nah, contohnya Ah Yoga dengan Ah Adin, gitu ya, diskusi ya. Ah Adin bilang, ini ada kitab tauhid. Ya, udah dijelaskan, oh ini namanya kitab tauhid. Lalu Ah Yoga bilang, oh kitab kitab tauhid ya, iya. Nah besok mereka ketemu lagi. Terus Ah Yoga nanya, kitab yang kemarin mau lihat dong. Nah, ketika diskusi selanjutnya, teman-teman pasti paham kan? Oh, kitabnya maksudnya kitab yang itu. Nah, itu maksudnya makrifat. Adalah hal yang sudah diketahui atau sudah spesifik. Jadi ketika kita bilang Alkitab, kita tahu kitab yang mana, gitu. Atau kita bilang Alkitab, semua orang sepakat, oh maksudnya kitab yang ini. Nah, itu maksudnya makrifat, hal yang sudah diketahui atau suatu kata benda yang sudah diketahui. Jadi bukan tidak general, spesifik maksudnya. Nah, adapun lawan makrifat adalah nakiroh atau hal yang masih general. Jadi kalau misalnya saya bilang kitab, kitabun, apapun kitabnya, entah itu kitab tauhid, entah itu Riyadus Sholihin, entah itu Sahih Bukhari, nah apapun, ikhwah. Adapun kalau saya bilang Alkitab, oh itu yang spesifik kitab yang itu. Kalau saya bilang kitab yang itu, oh yang mendengar pun dia paham. Seperti itu. Sampai sini paham? Atau ada yang bingung terkait ma'rifat dan nakiroh? Ini baru perkenalan. Insya Allah nanti ma'rifat nakiroh itu akan lebih di dalam lagi kita jelaskan di tingkat selanjutnya setelah muqaddimah Durusul Lugah ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu terkait ma'rifat nakiroh secara dasarnya dulu. Afwan, Ak Febri, Ana izin konfirmasi berarti untuk isim alif lam ini berarti ada yang ma'rifat dan nakiro. Kalau ma'rifat tuh udah diketahui ya, maksudnya udah diketahui itu kita udah sama-sama tahu gitu. Betul, Contohnya Alkitab. Nah, kalau nakiro ini kan berarti belum diketahui. Nah, betul, belum diketahui berarti kita bisa sebut Alkitab, kan kita nggak tahu Alkitabnya itu kitab yang mana betul. atau gimana, Ak Febri? Ya, betul. Asantah, ikhwah. Oke, jadi kalau dia makrifat sudah diketahui, dia pasti akan didahului oleh alif lam. Contoh Alkitab. Ada alif lam di depannya. Berarti kita tahu, oh kitab yang dimaksud yang mana. Seperti itu. Entah maksudnya tadi mungkin sebelumnya ada omongan, oh kitab tauhid yang tadi maksudnya beliau. Atau kalau kita sedang menunjuk, hadza Alkitab. Nah, oh berarti maksudnya kitab yang ini. Kan ditunjuk ya. Hadza ini kitab. Kitab yang mana? Oh yang ditunjuk. Yang nggak mungkin dia general kan sudah tahu, oh jelas yang ini yang ditunjuk. Nah, adapun nakhiroh itu hal yang masih general. Kitabnya kitab apapun. Dan, nah ini kita sambil lanjut ya, ya, dan teman-teman ya. Lalu apa bedanya makrifat dengan nakhiroh untuk isim? Untuk isim, kalau tadi isim ketika dia makrifat dengan alif lam di depannya, jika dia nakhiroh, isim dapat menerima tanwin. Loh, kok nggak nyambung gitu kesannya ya? Nah, titik sambungnya di sini, wah. Misalnya, di sini tadi Alkitab, lalu kita terus di sini kitab, korek kepanjangan. Kitab. Nah, kira-kira dari sini teman-teman lihat perbedaannya apa? Dari hadza
hadzal kitabu dengan kitabun? Tanwin. Santa tanwin. Ketika di alif lam, isim tidak boleh ditanwin, ikhwah. Ya, ketika dia alif lam dan ma'rifat, isim tidak boleh ditanwin. Nah, adapun ketika dia nakiroh tanpa alif lam, dia ditanwin. Seperti itu. Pertanyaannya adalah mungkin kalau dia tanpa alif lam, apakah dia pasti nakiroh? Nah, ini pembahasannya berbeda lagi, akan lebih luas. Nanti kita akan itu di tingkat selanjutnya. Tapi teman-teman yang jelas paham dulu sih adalah sifat-sifatnya dulu dan juga ciri-cirinya. Yang pertama tadi isim itu menerima alif lam ketika ma'rifat atau ketika yang sudah spesifik. Contoh hadal kitabu. Eh, hadal kitabu ini kitab ketika dia menunjuk atau kita sudah mengetahui kitab yang mana Alkitab. Oh, berarti kalau kita baca Alkitab kita tahu oh itu Al-Qur'an, contohnya seperti itu. Atau masih general, kitab apapun itu, maka tanpa alif lam dan dia dapat menerima tanwin. Nah, sampai sini mungkin masih ada pertanyaan dari Akh Yoga atau teman-teman lain atau masih kurang paham? Ya. Jadi poinnya berarti di alif lam ya, Akh ya. Berarti kalau misalkan kita kitab kitabun jadinya kan tanpa alif lam tuh jadi kitabun, tapi kalau Betul, ada alif lam jadi alkitabu betul. Santa gitu ya. tanpa Oh, tanwin. baik. Siap. Bahasa mudanya Jazakallah khair. mungkin biar ingat gini teman ya, Pak ya. Tanwin bermusuhan dengan alif lam gitu. Jadi kalau ada alif lam nggak boleh ada tanwin, kalau ada tanwin nggak boleh ada alif lam. Seperti itu. Dan kapan ada alif lam, kapan ada tanwin, kita tidak bahas detail hari ini supaya teman-teman nggak pusing, tapi kenalan dulu aja dengan dasar-dasarnya ya. Karena tujuan kita ingat, kita hanya ingin berkenalan. Adapun nanti menyelam lebih jauhnya kita coba di mustawa selanjutnya atau di tingkat selanjutnya. Jadi apapun yang teman-teman hari ini pahami, coba pahami dulu aja, coba catat dulu aja, nanti coba kita pelajari lebih detail lagi dan mengulang. Karena bahasa Arab itu kuncinya salah satunya ada mengulang, ikhwah. Hari ini nggak paham, telan dulu aja, nanti akan ada di pembahasan lagi, di murojaah lagi. Seperti itu, biasanya seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah kaget dulu dengan pembahasan kita, nggak usah yang namanya eh, bingung dulu, nggak apa-apa catat dulu aja. Nanti kalau ada pertanyaan kita jawab bareng-bareng. Kalau memang bukan ranahnya di sini, nanti kita akan tunggu ke pembahasan selanjutnya. Insya Allah Ta'ala semoga Allah mudahkan. Nah, sampai sini. Nah, adapun Ikhwah, perihal tanwin ini ada pembahasan lagi oleh para ulama, sepertinya contohnya yang dibahas oleh Al-Imam Aj-Jurum di dalam kitab Jurumiyah. Isim ketika dia menerima tanwin itu disebut dengan isim munsorif. Al-ismu munsorif. Al-ismu munsorif. Nah, berarti secara umum isim itu pasti menerima tanwin ketika tanpa alif lam, ya ikhwah ya. Contoh tadi kita, Bun. Kalau ada pembagian, oh ada yang dapat menerima tanwin, berarti ada lawannya, yaitu isim la yang sorif namanya. La yang sorif. Yes. La yang sorif. Ini artinya isim yang menerima tanwin. Yang ini isim yang tidak dapat menerima oh, apa, sedikit nge-lag ya, bentar ya, Bang, ya. Menerima tanwin. Nah, atau biasa disebut al-mamnu minas sorof. Tuh ya.
Mamnu'un minas sorof. Reva. Mamnu minas sorof. Nah, apa itu mamnu minas sorof? Itu adalah suatu kata benda yang dalam bahasa Arab itu ada pengecualian atau tidak bisa ditanwin. Nah, contohnya, kalau tadi yang menerima tanwin, contohnya dapat ya, umumnya seperti kita, Bun. Ataupun dan ada satu lagi yang tidak bisa menerima tanwin, contohnya al-mustashfa. Mustashfa. Hmm, Mustashfa. Nah, oke. Beberapa alasan yang disebutkan para ulama kenapa tidak bisa diberikan tanwin itu adalah karena beberapa hal. Contohnya karena asikol atau berat diucapkan. Karena harusnya contoh al-mustashfa. Artinya apa? Ada yang tahu al-mustashfa? Rumah sakit, Om. Rumah sakit. Rumah sakit. Adin ada nggak yang misalnya? Masya Allah. Oke, Masya Allah. Jazakallah khair Adin. Masya Allah. Nah, artinya rumah sakit. Nah, karena pada dasarnya eh, harusnya kan seperti ini nih ya, ikhwah ya. Benar tidak? Nah, tapi karena orang Arab tidak bisa membacanya atau asikol berat dalam mengucapkannya, ketika ini berakhirat huruf waw dan tanwin, maka beberapa kata seperti ini tidak diguna apa tidak ada harokatnya atau takdiruhu atau ditakdirkan. Nah, ini ada pembahasan khusus nantinya di i'rab, di ilmu nahwu. Jadi teman-teman nggak perlu sampai ke sana, tapi yang penting teman-teman tahu bahwa isim itu ada yang munsorif yang dengan tanwin dan juga ada yang layang sorif yang tidak bisa menerima tanwin atau yang bisa disebut dengan al-mamnu minas sorof. Yang biasanya di ilmu nahwu itu ada namanya ada isim manqus dan isim eh, maksur. Nah, salah satunya contohnya adalah al-mustashfa, lalu ada al-qadi, seperti itu. Lalu selain rumah ini ada juga yang tidak boleh menerima tanwin. Adin, kira-kira apa, Adin? Oke, Om. Yang tidak boleh menerima tanwin Nama, nama Nama apa? wanita, orang. nama wanita. Contohnya Nanti. seperti Musa. Nah, jadi dua nama yang tidak boleh ditanwinkan. Yang pertama adalah nama-nama wanita, ikhwah. Contoh Fatimatun, Fatimatu, tidak boleh ditanwin. Yang kedua adalah nama-nama non-Arab. Dan tadi apa nama Nama wanita ajam ya, ya? Om ya? Sorry, nama wanita. Apa, Din? Itu masuknya ke kategori nama ajam ya? Ya, betul. Nama azam atau nama Arab. Nama azam atau nama Arab. Contohnya, ada yang tahu? Mu, Musa, Musa, Ibrahim, Ibrahim, Musa. Nah, itu nama-nama yang nggak boleh Baida. yang tidak boleh menerima tanwin di dalam ilmu bahasa Arab. Allahu alam untuk layan sorif dan munsorif, insya Allah teman-teman paham sampai sini. insya Allah, Om. Insya Allah. Lalu kita lanjut Insya Allah. lagi.
Ciri-ciri ketiganya, isim. Oke, 10 menit. Insya Allah kita coba jalan infak ya. Isim didahului Bentar ya, sedikit macet. Huruf jar dan majrur. Nah, detail ini akan kita bahas nanti di bab bab-bab ke depan di buku ini juga. Jadi untuk detailnya huruf jar dan majrur nanti akan kita bahas detail. Adapun contohnya fil masjidi. Yes. Sedikit dari ya. Fil masjidi. Nah, contoh. Nah, yang harusnya al-masjidun jadi kasroh menjadi masjidi ketika dia didahului oleh huruf jar. Ini huruf jar. Adapun nanti pembahasan huruf jar dan majrur akan kita bahas di bab-bab selanjutnya. Yang nomor 4, isim tidak terikat oleh tempat dan waktu. Contohnya apa? Contohnya ketika kita bilang kitab, kita tidak melihat itu di malam hari atau masa lampau atau yang akan datang. Karena perihal akan terjadi atau yang sudah lewat itu adalah ciri dari fiil atau kata kerja. Yang mana nanti kita bahas juga setelah ini. Jadi adapun isim, dia tidak terikat oleh tempat ataupun waktu ifah. Lalu yang kelima, sebentar. Oke, sebentar. Adapun yang kelima, dapat menerima mudhof, ilaih. Nah, adapun ini juga akan kita bahas di bab selanjutnya. Nah, ini ciri-ciri penting yang teman-teman harus pahami terkait isim. Nah, fungsinya apa? Coba kita di paling bawah kita bikin satu kata. Contoh, saya buat sini. Terus, nah, kira-kira bisa dibedain nggak ikhwan mana yang isim, mana yang fiil? Fiil di awal. Fiil di awal. Ya Allah. Terus, ada lagi? Fa'ilnya Muhammad. Nah, jadi kalau kita tidak mengetahui kedudukan dari suatu kata atau ciri-ciri dari suatu kata, kita tidak bisa membaca suatu jumlah atau kalimat dari bahasa Arab. Nah, contoh di sini kataba Muhammadun kutubun. Nah, dari mana kita dapat memahaminya? Pertama dari ciri-ciri dari tanwinnya. Tapi tidak semua kitab itu diharokati ya, ikhwah ya. Yang kedua, kita harus pahami dari sisi posisi ada kedudukannya. Yang ini tadi fiil, yang ini tadi maaf fa'il, ini mahfulun bih. Nah, dari mana kita mengetahui posisi-posisi ini? Tentu kita harus mengetahui dari nantinya fiil itu struktur jumlahnya seperti apa dan isim itu
struktur jumlahnya seperti apa, dan di mana saja isim itu bisa kita letakkan. Dan itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, contoh, ketika kita sudah mengetahui bahwa jika depannya fiil, maka di belakangnya pasti ada fa'il dan pasti ada maf'ul bi. Seperti itu. Kita langsung tahu yang mana isim. Yang isim berarti yang fa'il dan maf'ul bi-nya. Dan ini Afan, ini bukan kitabun ikhwah. Antum kalau ada salah, langsung koreksi aja ikhwah. Nah, nah kutuban. Nah, kok kutuban? Nah, ini adalah pembahasannya nanti lagi. Kita nggak bahas hari ini, tapi intinya seperti itu. Kenapa kita harus mempelajari ciri-ciri suatu kata dan kedudukan suatu kata dari bahasa Arab supaya kita tahu oh mana yang isim, oh mana yang fiil, oh kenapa dia menjadi fathah, kenapa dia di sini dhammah, seperti itu. Kok di sini kalau ini tadi kita nggak ada harokatnya, kok sama kaf, tak, dan ba, belakang kaf, tak, dan ba, oh mana yang fiil, mana yang isim, kayak gitu kan. Dan kalau dan syukur-syukur kalau misalnya di sini ada alif lam, seperti itu. Adapun Muhammad untuk nama ikhwah, apa tadi jangan lupa untuk nama tidak boleh menerima alif lam ya ikhwah ya. Jadi alif lam khusus untuk selain nama di dalam isim. Nah, ini salah satu contoh dari ciri-ciri dari isim itu sendiri. Kurang lebihnya Anak minta maaf jika ada kurang yang Anak bantu tambahkan di grup. Nah, adapun contoh tugas yang nanti akan Anak berikan adalah dari teman-teman coba buka Al-Qur'annya masing-masing. Contoh coba Adin Lebbaik, lebbaik. ayat kedua dari Al-Baqarah coba dibacakan Afwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Nah, Hasan, stop. Nah, kira-kira ikhwah sambil dibuka Al-Qur'annya, coba Anak buka juga di sini. Eh, Kelihatan ya? Kelihatan kah? Belum ya? Ya, udah kelihatan. Sudah mulai kelihatan ya? Loading ya, Ikhwah. Falas. Mushafnya kelihatan kah? Sudah. Belum kelihatan, Om. Oh, gitu coba. Kita share dari Anak laptop Anak aja. Sudah. Sudah mulai terlihat. Sudah mulai terlihat ya? Sudah mulai terlihat, Om. Sudah. Sudah. Oke. Kalau nggak apa-apa dari ini Anak aja. Biar nggak lama waktunya, Pan. Nah, sekarang kelihatan? Kelihatan ya, Ikhwah ya? Kelihatan. Sudah Oke. kelihatan, Om. Di surah Afwan, Ikhwah, kita masuk ulang ke link ini ya. Kita coba butuh waktu 5 menit lagi aja untuk bahas ini, terus kita tutup. Kita masuk link ini ulang ya, Ikhwah ya. Sebentar.